Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang kapitalisme sebagai sebuah relasi sosial. Ini merupakan modul lanjutan dari mata kuliah kapitalisme dan lingkungan hidup yang tersedia di Open Learning, yang membahas tentang bagaimana kapitalisme itu sudah menjelma sebagai sebuah relasi sosial yang akhirnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan secara umum dan juga berbagai aspek-aspek di kehidupan, terutama yang sifatnya eksploitatif dan juga manipulatif serta merusak ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, kapitalisme sebagai sistem ekonomi itu sendiri juga memberikan dampak-dampak yang positif dari bergeraknya fenomena-fenomena dan sistem ekonomi dalam konteks kecil, mikro, dan juga besar ya, makroekonomi dan mikroekonomi. Seperti itu teman-teman, langsung saja. Sebelum saya membahas tentang kapitalisme sebagai relasi sosial, saya akan memberikan timeline ya. Jadi bagaimana kapitalisme itu bisa menyebar seperti sekarang ini. Ini menjadi penting untuk akhirnya bisa teman-teman pahami sebagai sebuah baseline ya, atau awalan atau landasan awal teman-teman berpijak ketika teman-teman ditanyakan atau teman-teman mencoba menjelaskan tentang situasi kondisi sistem ekonomi kapitalisme yang mayoritas menjadi sebuah sistem ekonomi yang diadopsi di seluruh negara. Kenapa kok seluruh negara sekarang mengadopsi sistem ekonomi politik kapitalisme gitu. Nah, itu akan coba saya sebarkan. Saya jabarkan ya. Seperti yang teman-teman sudah pahami, sistem kapitalisme klasik ya menyebar ke seluruh dunia setelah diperkenalkan oleh Adam Smith di bukunya The Wealth of Nations, yang percaya bahwa keinginan individu akan mensejahterakan sesama. Jadi di pertengahan abad ke-16 ya, teman-teman bisa tracing lagi ya, baca-baca lagi tentang bagaimana Adam Smith memperkenalkan sistem yang dirangkum di bukunya menjadi sebuah sistem yang yang bisa dibilang sangat-sangat individualistis, sangat-sangat menekankan kepada kebebasan untuk melakukan apapun, yang akhirnya juga sejalan dengan nilai-nilai Eropa, nilai-nilai Barat tentang freedom dan juga individualism seperti itu. Jadi faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor produksi, dan juga berbagai fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan perdagangan pada saat itu dirangkum menjadi sebuah buku ya, tentang sebuah ekonomi yang berada di tangan individu ya. Sebuah sistem ekonomi yang berada di tangan individu, yang akhirnya mereka menyerahkan mekanisme tentang harga barang ke pasar bebas ya. Itu bisa teman-teman baca ya di bukunya The Wealth of Nations ya. Jadi bagaimana negara tanpa perlu mencampuri urusan ekonomi yang sudah berjalan di masyarakat ya, itu bisa dengan sendirinya menjadi sejahtera dengan memberikan saja ruang untuk akhirnya sistem ekonomi dan fenomena-fenomena perdagangan yang terjadi bisa berjalan tanpa harus adanya intervensi. Seperti itu. Itu awalnya ya. Jadi Adam Smith memperkenalkan di bukunya tentang sistem kapitalisme ini. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya ya, berasal dari kata kapital yang berarti modal. Modal ini di tangan individu ya, jadi individu yang mempunyai modal dan dia juga berjuang untuk hidup, dan akhirnya dengan kita membiarkan dia berjuang
nanti berbagai aspek-aspek sektor-sektor yang akhirnya kurang di masyarakat ya dengan sendirinya nanti bisa terpenuhi dan akhirnya seluruh masyarakat dan seluruh negara menjadi sejahtera secara umum seperti itu. Yang ingin saya garis bawahi sebenarnya Adam Smith juga bilang bahwa dia tidak menciptakan sistem kapitalisme ini. Ya. Jadi kapitalisme itu bukan ada setelah ada buku The Wealth of Nations gitu ya. Tapi dia hanya mencoba melihat fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti apa, lalu ia rangkum dan dia kompilasikan ke dalam buku The Wealth of Nations. Ya, jadi dari situ juga bisa kita bilang bahwa ada kapitalisme dulu yang sudah menjadi jati diri di masyarakat, yang sudah dilakukan masyarakat, tapi masyarakat masih belum mengetahui apa itu, masih belum dirumuskan dengan komprehensif. Tapi oleh Adam Smith baru dibuat, dirangkum, dikompilasikan di buku The Wealth of Nations. Lalu di abad ke-17, satu generasi setelah Adam Smith, David Ricardo menyempurnakan teori tentang kapitalisme ini dengan yang namanya teori comparative advantages, yang menyatakan bahwa negara dan juga individu dapat mendapatkan benefit terhadap perdagangan meskipun salah satu dari mereka dapat memproduksi semua barang. Kalau misalnya Adam Smith ada konsep yang namanya invisible hand ya, jadi kamu fokus aja kepada spesialisasi dari barang-barang yang bisa kamu buat secara baik. Yang paling baik apa ya, kalau misalnya kamu bisa menenun kain itu terbaik daripada kamu memasak, ya fokus aja kamu untuk menjual kain tenunmu, memproduksi kain tenunmu, nanti kamu bisa beli gitu. Itu akhirnya secara umum seluruh masyarakat bisa berdampak gitu ya, karena ada kompetisi di situ seperti yang sudah ada di modul sebelumnya ya. Kompetisi ini terjadi di pasar yang fungsinya adalah untuk mencari barang terbaik dengan harga termurah yang bisa diakses oleh masyarakat. Ketika masyarakat bisa mendapatkan barang yang terbaik dan harga termurah, maka seluruh kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan adil. Seperti itu. Tapi David Ricardo menyempurnakan teori kapitalisme ini, bilang bahwa negara dan individu bisa kok dapat benefit walaupun mereka menggunakan produksi semua barang. Gitu ya. Jadi agak sedikit merevisi The Wealth of Nations ya. Yang bilang harus ada yang kamu spesialisasi saja. David Ricardo bilang enggak juga sebenarnya. Kamu produksi aja semua barang, nanti pasar juga yang akan menentukan. Tapi tetap kamu bisa memproduksi barang-barang yang tidak terlalu jadi spesialisasi kamu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kompetisi itu terjadi bukan hanya di sebuah liga ya. Jadi tidak hanya liganya itu tidak hanya satu gitu. Jadi kompetisinya itu tidak hanya ada di satu ruang, satu spektrum. Contohnya apa? Jadi dari barang-barang yang terbaik itu dia berkompetisi, tapi kompetisinya tidak hanya di situ. Kalaupun memang ada kualitas dari barangmu yang tidak baik, itu tetap bisa berkompetisi jika harganya turun ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 gitu. Jadi masyarakat, negara memproduksi saja apapun yang memang bisa diproduksi, nanti kompetisi itu akan berkumpul ya. Mereka yang barang-barang bagus, yang barang-barang paling berkualitas, paling bagus akan berkumpul menjadi satu. Dia punya kompetisi sendiri. Barang-barang di bawahnya juga akan berkumpul menjadi satu. Dia akan punya kompetisinya sendiri. Dan dari kompetisi-kompetisi ini akan ditemukan barang-barang terbaik, teraffordable, termudah dijangkau, dan juga bisa memuaskan dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan kelangkaan barang dan kebutuhan barang seperti itu. Lalu akhirnya menyebarkan setelah David Ricardo dan Adam Smith memperkenalkan bukunya, menyebar kapitalisme.
Lalu ada kritik berkaitan dengan distribusi kesejahteraan dan private property yang tidak merata oleh Karl Marx di abad ke-18. Ia menyebutkan bahwa sepanjang sejarah manusia ditandai oleh konflik antara pemilik properti dan juga pekerjanya. Nanti akan kita bahas di sini. Intinya mulai ada kritik tuh. Kritiknya tentang apa? Jika teman-teman lihat kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, sebenarnya kritiknya itu adalah didasari dari jelas ya, didasari oleh eksploitasi dan juga eksploitasi yang dilakukan oleh kaum pemilik modal terhadap buruh yang akhirnya sengsara. Tapi eksistensi hakikat adanya pemilik modal dan juga buruh sebenarnya itu, jika teman-teman lihat secara lebih jeli, itu lebih ke distribusi kesejahteraan yang tidak merata. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa akhirnya Karl Marx mengkritik itu, karena ada distribusi kesejahteraan yang hanya didominasi oleh kaum pemilik modal saja. Distribusi kesejahteraannya, distribusi kekayaannya itu hanya dimiliki oleh pemilik modal saja. Orang-orang pekerja tidak bisa mengakses kesejahteraan itu untuk hidupnya. Nah, di sini menjadi core, menjadi kunci ya dari kritik yang dilakukan oleh Karl Marx, yaitu kesejahteraan yang tidak merata seperti itu. Jadi kapitalisme itu menyebabkan kesejahteraan itu menumpuk di satu sisi, di sisi pemilik modal saja. Ya, yang akhirnya terjadi berbagai eksploitasi yang dilakukan yang menyebabkan kesengsaraan yang dialami oleh para kaum pekerja. Oke, lanjut ya. Lalu setelah itu sistem kapitalisme menyebar karena dianggap sangat efektif dalam mensejahterakan negara melalui industrialisasi kapitalisme, free trade dan kepemilikan pribadi. Komunisme juga memiliki penggemarnya sendiri dengan mempromosikan kepemilikan umum dan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh umum. Maksudnya apa? Maksudnya akhirnya di negara di seluruh dunia menyebar itu. Ada satu negara yang tertarik untuk mengadopsi kapitalisme, ada beberapa negara lain yang akhirnya juga tertarik untuk mengadopsi komunisme menjadi sistem ekonomi dan politik di negaranya masing-masing. Komunisme mendapatkan tempat berkembangnya di pembentukan Uni Soviet tahun 1922. Sementara kapitalisme tersendat dikarenakan ada krisis The Great Depression 1929. Jadi di tahun di abad 90-an awal ini ya, itu ada hal yang akhirnya kalau misalnya teman-teman pahami dalam konteks tersebut itu agak berbeda dengan sekarang. Jadi pada tahun 1922 komunisme itu digandrungi oleh negara timur di Eropa ya, dan kapitalisme ternyata tersendat pada waktu itu di krisis The Great Depression di Amerika ya. Nah, The Great Depression ini apa ya? The Great Depression itu merupakan krisis global, krisis ekonomi global yang terjadi karena The Black Tuesday ya. Jadi The Black Tuesday dulu, Black Tuesday itu jadi hancurnya pasar saham ya. Saham yang ada di Amerika jatuh, akhirnya orang-orang yang menanam saham di situ mengambil ya karena khawatir akan nilai saham yang jatuh, mengambil keseluruhan stok-stok sahamnya di bursa saham ya, sehingga kepercayaan terhadap saham itu turun, sehingga banyak sekali bank-bank yang akhirnya bangkrut di Amerika. Nah, misalnya teman-teman lihat di berbagai video tentang Black Tuesday yang akhirnya mengarah ke The Great Depression, sebenarnya itu terjadi karena ada sistem di Amerika, sistem kalau misalnya sekarang namanya kredit ya. Jadi orang-orang di Amerika itu sangat konsumtif,
ada barang-barang baru dibeli, gitu ya. Tidak punya uang, mereka membelinya dengan apa? Ya dengan kartu kredit, dengan pinjam dari bank. Akhirnya dicicil per bulan dengan kredit seperti itu. Saking hebatnya konsumerisme itu, saking menjadi lifestyle di budaya Amerika. Jadi jika ada barang baru mereka harus beli. Nah, itu menyebabkan banyak sekali orang-orang yang berhutang di bank, gitu ya. Banyak yang berhutang di bank. Bank sendiri juga memberikan jaminan ke pabrik-pabrik pemilik, maksudnya toko-toko yang akhirnya menjaminkan barangnya untuk dicicil itu sangat banyak sekali. Orang-orang ini harus bekerja dulu untuk bisa mencicil barang tersebut setiap bulannya. Nah, ini sangat riskan sekali teman-teman. Karena apa? Karena setelah pasar modalnya jatuh, orang-orang yang punya uang di bank segera berbondong-bondong untuk mengambil uangnya. Kenapa? Kalau misalnya tidak diambil, bank itu akan keburu tutup. Kalau misalnya bank itu tutup, uangnya tidak bisa diambil gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya bank-bank banyak tutup. Kalau tidak salah ada sekitar 300 bank yang tutup di rentan waktu hanya sekitaran 1 bulan di Amerika. Bank-bank itu tutup, orang-orang yang menabung jadi tidak punya tabungan, bingung ini tabungannya mereka kemana. Dan orang-orang yang mencicil juga akhirnya juga tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena uang sama sekali tidak berharga, seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Itu karena ternyata perlu adanya intervensi dari pemerintah ya. Zaman dulu ya, dunia masih mengadopsi sistem kapitalisme klasik ya. Intervensi pemerintah itu benar-benar sangat diminimalisir, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi menurut perspektif Keynesian ya, perspektif baru ya, dari maksudnya perspektif yang akhirnya merevisi perspektif ekonomi ala Adam Smith dan juga David Ricardo, bilang bahwa perlu adanya intervensi negara terutama di saat-saat krisis ya. Intervensi negara ini perlu dilakukan. Jadi kapitalisme itu tidak akhirnya ya mendapatkan berbagai tantangan-tantangan baru yang akhirnya juga perlu intervensi negara untuk membantu kapitalisme untuk bisa untuk bisa establish seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ada krisis The Great Depression ini. Ya, yang terjadi sebenarnya karena tidak adanya intervensi negara di saat krisis. Krisis The Great Depression ini merupakan yang pertama setelah kapitalisme klasik ya itu menyebar ke seluruh dunia. Krisis ini tidak pernah diprediksi oleh Adam Smith dan juga David Ricardo dan ternyata terjadi seperti itu. Akhirnya perspektif Keynesian, jika teman-teman dengar ya, ada perspektif Keynesian itu maksudnya ada intervensi-intervensi yang dilakukan negara di berbagai aspek, terutama dalam konteks ekonomi ya. Itu untuk akhirnya memberikan kebijakan-kebijakan dan juga memberikan batasan-batasan terhadap sistem ekonomi serta memberikan stimulus terutama ketika terjadi krisis seperti itu. Teori Keynesian ini kemudian disebut makroekonomi, jadi ekonomi secara makro. Nah, untuk dasar-dasar ekonomi, mikroekonomi itu biasanya pakai pemikiran-pemikirannya Adam Smith seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Setelah 1929 itu kan pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi akhirnya The Great Depression ini walaupun memang itu hanya ada di Amerika, tapi tetap akhirnya dampaknya itu menyebar ke seluruh dunia ya. Krisisnya itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
Lalu akhirnya itu menjadi salah satu naiknya nasionalisme yang terjadi di Eropa, terutama di Italia dan juga Jerman, serta Asia di Cina ya. Ya akhirnya itu ya berbagai kesulitan-kesulitan ekonomi, politik yang ada di dunia karena krisis menyebabkan rising nationalism yang terjadi di negara-negara tersebut, akhirnya memecahkan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia selesai, pasca Perang Dunia, sistem kapitalisme menyebar ke seluruh dunia. Oh iya, pasca Perang Dunia, Amerika kan menang ya menjadi negara superpower setelah itu ya. Akhirnya sistemnya Amerika, yaitu sistem kapitalisme, menyebar ke seluruh dunia, dipopulerkan oleh Amerika Serikat dan juga Barat melalui berbagai program bantuan pasca perang. Jadi bayangkan saja dunia sudah luluh lantak ya karena Perang Dunia Kedua yang bisa dikatakan itu diikuti ya atau dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia sekarang. Ya ada yang negara induk dan juga negara jajahannya. Luluh lantak berarti bisa dikatakan seluruh dunia luluh lantak, hanya Amerika saja yang tidak, karena Amerika ikut terjun ke perang dunia itu hanya di detik-detik akhir peperangan. Ya, akhirnya sistem kapitalisme Amerika Serikat itu dipopulerkan oleh Amerika Serikat itu melalui apa? Melalui program-program bantuan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat untuk pemulihan pasca perang. Ya, tujuannya ya di Eropa ya, melalui The Marshall Plan ya di Eropa ya tahun 1948. Lalu ada GARIOA, Government Aid and Relief in Occupied Areas 1945. Nah, GARIOA ini untuk negara-negara yang kalah perang ya, seperti Italia, Jepang dan juga Italia, Jepang dan juga Jerman ya. Itu dia dapat juga bantuan-bantuannya dari Amerika Serikat, The Marshall Plan juga, bantuan-bantuan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika di Eropa, doktrin Truman ya, yang ditujukan kepada negara-negara yang dipilih oleh Amerika ya, terutama ini tuh untuk Turki ya, untuk menghindari Turki itu bersekutu dengan Uni Soviet sebagai gembong dari komunisme. Serta berbagai bantuan yang lain yang syaratnya adalah mengaplikasikan liberal kapitalisme dan demokrasi seperti itu. Jadi bantuan-bantuan ini itu hanya sebagai sarana Amerika Serikat untuk mempromosikan kapitalisme liberal dan demokrasi. Sebenarnya praktis sekali kebijakannya Amerika. Supaya apa? Supaya pasar-pasar lokal Amerika itu bisa menyebar ke seluruh dunia, menjadi pasar dunia. Seperti itu. Berbagai komoditas-komoditas yang dimiliki Amerika seperti besi dan juga sumber dayanya Amerika ya, sumber daya industrinya Amerika itu bisa menyebar ke seluruh dunia melalui bantuan-bantuan ekonomi ini seperti itu. Makanya salah satu syarat yang paling diminta Amerika untuk bisa mendapatkan bantuannya, negara-negara tersebut harus mengaplikasikan demokrasi dan juga mengaplikasikan sistem politik kapitalisme. Itu juga yang akhirnya terjadi di Indonesia pada era Orde Baru Soeharto ya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bantuan-bantuan asing yang masuk ke Indonesia untuk pembangunan. Tapi salah satu syaratnya adalah itu menginstal ya, kalau saya bilang menginstal
sistem ekonomi dan kapitalisme di negaranya. Lalu semakin menyebar itu kapitalisme karena berbagai kebijakan-kebijakan luar negerinya Amerika. Uni Soviet di tahun 1999 mulai runtuh. Karena kapitalisme bertahan menjadi sistem ekonomi yang sangat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Negara-negara yang dulunya penganut kapitalisme seperti Rusia, Cina, Kuba mulai mengadopsi kapitalisme di negaranya. Ya, kecuali Korea Utara sekarang ya. Uni Soviet yang hancur dan berbagai negara ex-Uni Soviet dan juga berbagai negara ex-komunis itu akhirnya ya udah deh kita ikut kapitalisme aja, cuman disesuaikan dengan berbagai corak-corak dan kebijakan-kebijakan yang ada di negaranya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman bisa lihat hampir sangat sedikit sekali negara-negara yang tidak mengaplikasikan kapitalisme, terutama di dunia yang sekarang ini, di mana pasar bebas, persaingan global, dan juga transfer distribusi barang dan jasa itu sudah benar-benar sangat masif di dunia. Jadi alangkah bodoh jika tidak memanfaatkan advantages yang sudah tersedia di dunia sekarang ini. Makanya negara-negara yang dulunya yang dulunya komunisme seperti Cina, Rusia, Kuba, ya itu sudah mulai mengaplikasikan kapitalisme ini untuk kesejahteraan negaranya. Para berbisnis di negara-negara besar yang menerapkan kapitalisme, yang lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang diadopsi dari pemikiran sosialisme. Nah, jadi orang-orang yang dulunya negara-negara yang dulunya menganut komunisme itu sudah mengadopsi pemikiran kapitalisme. Di sisi lain, pebisnis di negara besar yang sudah dari dulu mengaplikasikan kapitalisme itu juga sudah mengadopsi berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya sangat-sangat sosialis ya. Contohnya apa? Bantuan sosial ada ya. CSR, Corporate Social Responsibility juga ada, diterapkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar ya, terutama perusahaan-perusahaan besar itu malah yang tertib ya untuk menggalakkan kebijakan-kebijakan skala kecil ya untuk masyarakat yang juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daripada pebisnis yang levelnya masih level nasional atau skala kecil seperti itu. Kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh sistem pebisnis tersebut diadopsi oleh pemikiran sosialisme seperti bantuan sosial, corporate social responsibility, dan green supply chain management. Ya, bantuan sosial jelas, corporate social responsibility jelas, green supply chain management ini maksudnya adalah tracking barang jasa komoditasnya yang ramah lingkungan. Mereka hanya mau menjual barang-barang yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Oke. Nah, ini adalah urgensi untuk bertindaknya ya. Itu cukup nggak sih? Gitu. Akhirnya pertanyaannya kan itu ya. Nah, sebenarnya jika dilihat dari apa yang terjadi sekarang, ketika kita membiarkan kapitalisme ini tetap berjalan, atau yang seperti para ahli sering sebut business as usual ya, jadi berbisnisnya seperti biasa, ternyata di dunia yang sekarang ini, di mana manusia sudah memiliki populasi yang sangat banyak, berbagai kebijakan-kebijakan itu sangat berpengaruh, terutama untuk alam. Ya, maka itu dengan menyanyikan kapitalisme, dengan besarnya gap antara kekayaan dan juga kemiskinan yang melanda dunia, rusaknya lingkungan hidup, depresi atau alienasi dan kesewenang-wenangan yang terjadi di dunia, apakah kita bisa melanggengkan bisnis seperti biasa? Bisa nggak kira-kira? Karena side effect-nya itu sudah teman-teman lihat ya, bisa teman-teman lihat di jurnal ya, yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan sebelumnya ya.
Nah, itu kenapa seperti itu? Apakah akhirnya kita hanya diam saja untuk melakukan bisnis as usual seperti ini di saat faktor-faktor yang tidak dihitung atau tidak terlalu diperhatikan oleh para pebisnis itu menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan dan juga sosial. Ya, jadi menurut Barry Commoner ya, jika lingkungan tercemar dan perekonomian sakit, virus penyebab keduanya akan ditemukan kepada sistem produksi. Jadi menurut Barry Commoner, jika lingkungan tercemar dan perekonomian sakit, virus penyebab keduanya akan ditemukan pada sistem produksi. Jadi kita akan mencoba untuk mengkritisi kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi dan juga sebuah relasi sosial yang akhirnya bisa teman-teman lihat eksistensinya bahkan di sekitar teman-teman sekarang ini, karena sudah saking menyebarnya ke seluruh dunia. Ya, oke, lanjut ya. Ada apa dengan sistem produksi? Akhirnya pertanyaannya kan itu ya. Terus kenapa? Ada apa dengan sistem produksi itu? Penjelasan di atas sebagai gambaran kita bahwa kita sudah berada di pusaran kapitalisme ya. Bisa teman-teman lihat di sekitar teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita sudah ada di pusaran kapitalisme. Gambaran kapitalisme klasik oleh Karl Marx dapat terlihat di berbagai realitas kita sekarang. Di Indonesia, misal, seperti halnya negara yang belum terlalu maju lainnya, kebijakan negara cenderung memihak salah satu kelompok masyarakat. Adanya privilege ya, atau hak-hak tambahan ya, orang-orang kaya ya. Nah, itu lalu aktivis HAM dan lingkungan yang dibungkam, kebijakan pro investasi, pengesahan RUU Hak Cipta Kerja yang baru ini sedang didemokan ya, dan hukum yang tebang pilih adalah bukti. Permasalahan-permasalahan ini bisa di-trace dari sistem produksinya. Faktor politis kebijakan negara di atas bisa mari kita kaitkan dengan sistem produksi. Ya. Oke, yang slide yang akan teman-teman lihat selanjutnya adalah hubungan antara berbagai permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial lingkungan yang ada di sekitar teman-teman yang kita coba kaitkan dengan sistem produksi. Seperti itu. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Barry Commoner ya, jika lingkungan tercemar dan perekonomian sakit, virus penyebab keduanya akan kita temukan di sistem produksi. Kenapa dengan sistem produksinya? Seperti itu ya, sistem produksinya sudah jelas ya, sistem kapitalisme. Ya, berarti kapitalisme di sini menjadi virus penyebab kerusakan tersebut. Nah, dalam konteks apa virus-virus tersebut bisa memahamkan teman-teman ya? Dalam konteks apa akhirnya kapitalisme itu menjadi virus yang menyebabkan permasalahan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia dan di negara-negara yang belum terlalu maju lainnya. Kenapa kok saya konteksnya Indonesia dan negara-negara berkembang? Karena apa? Karena tadi jika kita lihat fakta-faktanya di negara-negara yang sudah sangat maju, ternyata kesadaran mereka untuk akhirnya mengadopsi berbagai kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat dan juga lingkungan itu sudah sangat tinggi kesadarannya. Berbeda dengan kita yang cenderung untuk masih fokus terhadap profit yang akhirnya menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan sosial itu ditinggalkan dan tidak dihiraukan. Oke, mari kita sama-sama bedah ya. Negara dan sistem produksi. Di tahun 1964, Harley Lefebvre dalam esainya State and Society menjelaskan untuk membaca hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik di sebuah wilayah,
ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 hal teman-teman yang perlu dipertimbangkan jika berbicara hubungan antara ekonomi, politik, dan sosial di sebuah wilayah. Yang pertama, dalam membahas sebuah problem sosial, maka pertama-tama harus dipetakan terlebih dahulu hubungan antara wilayah ekonomi, yaitu pola pembangunan ekonomi yang tengah berlangsung, dan hubungannya dengan wilayah politik. Interaksi dialektik tersebut akan menentukan bentuk struktur internal dan aturan di atas segalanya, karakter dari negara yang ada di dalamnya, bercokol rezim ekonomi politik tertentu. Jadi, yang perlu ditekankan pertama adalah kita harus melihat hubungan kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Ya. Itu ada tuh interaksi dialektik. Ya, interaksi dialektik itu maksudnya ada orang-orang yang akhirnya dengan kasat mata terlihat untuk siapa sih kebijakan-kebijakan politik ini dibangun, untuk siapa sih kebijakan-kebijakan pembangunan ini ditekankan ya. Itu ada gitu ya. Dan itu sifatnya ekonomi dan politik. Kan apa? Karena politik dan pembangunan biasanya ya teman-teman ya, itu ditujukan di sebuah negara untuk membuat ekonomi berjalan dengan baik. Permasalahannya untuk tujuan apa dan siapa saja yang akhirnya diuntungkan ketika ekonomi tersebut berjalan dengan baik. Siapa yang lebih diuntungkan dari siapa, itu yang akhirnya harus teman-teman jawab ya, harus teman-teman pertanyakan lebih dahulu, teman-teman carikan jawabannya terlebih dahulu. Kedua, interaksi dialektis antara wilayah ekonomi dan politik itu tidak begitu saja bekerja dalam mendefinisikan formasi politik di sebuah negara. Formasi ekonomi politik di sebuah negara. Hubungan dialektis antara ruang politik dan ekonomi ini bekerja untuk mewadahi bekerjanya proses dialektika antara kekuatan sosial yang menjadi agensi di dalamnya. Dengan kata lain, pertarungan kelas hadir dalam arena yang terwadahi dalam interaksi antara wilayah ekonomi dan politik. Pertarungan kelas ini juga tidak hanya berlangsung pada periode revolusi dan kontra-revolusi, namun pada setiap waktu dan proses politik yang berjalan. Ketiga, kesempatan yang untuk perubahan atau tidak tersedianya sebuah kesempatan politik ditentukan oleh pertarungan sosial dan kekuatan sosial apa yang secara dominan hegemonik berkuasa dalam periode sejarah tertentu. Proses interaksi, dialektika, kontestasi, negosiasi di antara 3 hal inilah yang menentukan pola pembacaan sejarah berbasis materialisme dialektika historis. Apa itu materialisme dialektika historis? Adalah secara umum merujuk pada metode Marxis dalam melihat sejarah dunia. Asumsinya, materialisme historis adalah pembacaan sejarah melalui metode dialektika materialisme. Apa itu dialektika materialisme? Dialektika materialisme adalah pembacaan perspektif materialisme dengan metode dialektis. Materialisme dialektika historis mencoba menyadarkan bahwa apa yang terjadi kepada mereka, buruh ya, di abad ke-17 secara umum dapat dibaca dari interaksi sosial politik yang tidak memihak mereka dan mewakili kepentingan kelas pemilik faktor produksi. Nah, ketika teman-teman mencoba untuk akhirnya mencoba memahami 3 faktor-faktor tentang bagaimana hubungan antara ekonomi, politik, dan sosial terjadi di sebuah negara, itu teman-teman harus melihatnya dalam sebuah kontestasi ya, sebuah hubungan, sebuah interaksi antara kebijakan politik dan juga kebijakan ekonomi, serta siapa-siapa saja yang akhirnya diuntungkan di dalam kebijakannya tersebut. Seperti itu. Nah, secara metodis, secara metodologis ya, itu disebut materialisme dialektik ya. Maksudnya apa? Teman-teman melihat sesuatu dari perspektif materialisme. Apa itu materialisme, teman-teman? Materialisme adalah teman-teman melihat apa-apa yang akhirnya terjadi di dunia ini itu secara
yang paling penting, yang paling utama adalah hal-hal yang sifatnya materialistik, ya. Jadi hal-hal berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang perasaan, dan berbagai hal-hal yang tidak bisa dihitung secara kasat mata itu dikesampingkan dulu. Jika itu dikesampingkan, ya, hal-hal tersebut dikesampingkan, jadi seperti institusi-institusi agama itu dikesampingkan dulu, ya. Saya tidak bilang akhirnya dibuang, tapi dikesampingkan dulu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kalkulasi-kalkulasi ekonomis dan politis tentang pembangunan yang ada di sebuah negara itu tuh berpihak pada siapa. Contohnya seperti ini. Misal ada pembangunan yang di Kalimantan Timur kan ya, ada pembangunan masjid besar banget di salah satu jantung kota Samarinda ya. Di saat sudah ada Islamic Center yang merupakan salah satu bangunan termegah nomor 2 Muslim di Indonesia, di Asia Tenggara mungkin. Nah, faktor-faktor jika kita melihat jika kita melihat secara umum tanpa melihat itu dari perspektif materialis, kita bisa melihat oke, berarti bisa dibilang bahwa gubernur yang membangun ini, saya lupa ya, gubernur atau wali kota yang membangun ini adalah orang yang alim, yang ingin meninggalkan berbagai bukan hanya masjid ya, tapi juga gereja besar kan juga dibangun di sebelahnya itu ya, sebelah lapas itu kalau saya nggak salah ingat. Sangat religius ini, orangnya sangat religius, akhirnya memberikan tempat ibadah yang besar untuk masyarakat Kaltim. Nah, menurut Karl Marx, ya ini kata-kata Karl Marx ya, bukan kata-kata saya. Itu tuh harus dihilangkan itu. Aspek-aspek non materialis itu, jadi aspek-aspek yang tidak bisa dihitung secara kalkulatif itu dihilangkan dulu. Kita lihat secara kalkulatif itu apa saja yang terjadi di situ. Misal ada anggaran berapa ratus juta untuk pembangunan itu. Kenapa tidak digunakan untuk hal-hal lain, di saat hal-hal yang lain itu juga perlu, seperti itu. Alih-alih untuk dibangunkan tempat ibadah, di saat tempat ibadah pun sudah ada banyak, dan tidak semua tempat ibadah itu bisa difungsikan dengan maksimal, seperti itu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk bisa dikritisi. Nah, Karl Marx melihat itu sebagai dialektika, jadi ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Karena jika kita melihat kebijakan berkaitan dengan kebijakan publik ya, kebijakan politis, kebijakan publik itu secara umum pengertiannya adalah pilihan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pilihan ini ada dua, ada pilihan yang dilakukan dan ada pilihan yang tidak dilakukan. Berkenaan dengan kebijakan publik, kebijakan politik itu, apa-apa yang dilakukan itu juga dibilang kebijakan, apa-apa yang tidak dilakukan itu juga dibilang kebijakan. Jadi jika ada kebijakan yang tidak memihak, itu maksudnya adalah bisa jadi dia melakukan kebijakan yang tidak memihak ya masyarakat, seperti pembentukan Omnibus Law, atau bisa juga dia tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat. Jadi dilihatnya dua ya, tidak hanya yang dilakukan, tapi apa-apa saja yang tidak dilakukan itu juga bisa dikategorisasikan sebagai kebijakan. Nah, ketika kamu sudah mencoba untuk bisa mencerna bagaimana melihat dalam perspektif materialisme itu penting, nah itu juga mulai didialektikan gitu ya. Jadi lihat setelah kamu menyisihkan ya, membagi-bagi, wah ini tidak perlu dilihat, ini perlu dilihat dalam wacana kebijakan secara kalkulatif ya. Hal-hal yang non materi itu disisihkan terlebih dahulu, kamu bisa melihat gambaran jelasnya. Kira-kira pemerintah ini menguntungkan siapa dalam melakukan kebijakan tersebut, seperti itu. Memilah-milahnya ini adalah
materialistiknya melihatnya ini dengan cara dialektisnya seperti itu. Jadi kamu membaca tuh kira-kira apa yang dilakukan pemerintah dalam konteks materialis ya, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika ada rakyat yang sejahtera itu yang seperti apa gitu. Apakah rakyat yang punya modal, apakah rakyat yang kaya, atau semua rakyat. Itu akhirnya juga bisa dikritisi seperti itu. Nah, pola interaksi dialektika dan materialis ini itulah yang coba dilakukan Karl Marx sepanjang umurnya untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi sepanjang sejarah. Jadi konteksnya historis. Jadi dilihat zaman dulu. Zaman dulu tuh negara ini melakukan kebijakan ini. Saya lihat dari perspektif materialis, metode dialektis, itu kira-kira siapa ya yang diuntungkan, seperti itu. Nah, uniknya menurut Karl Marx ternyata sepanjang sejarah itu terjadi kontestasi yang akhirnya menyebabkan, intinya adalah menyebabkan kesengsaraan yang dimiliki oleh kaum kecil, kaum marginal, dan juga kaum buruh seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman melihat fenomenanya ini dalam konteks Marxis? Metode materialisme dialektis ini seperti ini dalam konteks sekarang. Kalau teman-teman pengen lihat dalam konteks masa lalu ya, berarti namanya materialis dialektik historis seperti itu. Nah, jika teman-teman bayangkan kira-kira apa ya fenomena-fenomena apa lagi yang bisa dijelaskan yang konkret ya, yang terjadi sekarang aja yang bisa dijelaskan dengan metode materialisme dialektis historis. Bisa lah menurut saya ya. Banyak sekali ya, apalagi sekarang ini berkaitan dengan Omnibus Law. Itu kan bisa teman-teman lihat ya. Pemerintah ini bikin Omnibus Law, udah dikritik banyak orang tapi tetap bikin ya. Coba hilangkan dulu perspektif non materialisnya, perspektif yang bisa dihitung aja, yang dijelaskan dulu. So, kamu mencoba untuk memakai pemikiran materialis. Saya bilang seperti ini bukan saya mendukung ya. Jadi secara filsafat ya, materialisme kan salah satu filsafat ontologi, filsafat kehakikatan. Jadi kamu melihat hakikat itu, kamu gunakan filsafat itu sebagai senjata. Ya. Filsafat itu adalah senjata. Ketika kamu melihat dalam perspektif materialistis, kamu buat itu sebagai senjata untuk mencari dan mencari jawaban serta memahami peristiwa. Tapi senjata ini tidak bisa kamu gunakan terus-menerus. Seperti itu. Ya kayak senjata ya. Senjata itu sangat baik jika kamu berada di pertempuran. Sangat baik ketika kamu mencoba untuk melindungi diri, tapi tidak bisa kamu gunakan senjata ini terus-menerus, ya. Analoginya seperti itu. Karena kalau senjata ini kamu gunakan terus-menerus, ya intinya nanti kamu akan jadi orang yang berbahaya bagi orang-orang sekitarmu dan juga orang-orang di dirimu sendiri. Maka itu orang-orang komunisme, orang-orang ateis, dan berbagai ajaran-ajaran yang menyimpang, menurut saya itu dia tidak menggunakan perspektif filosofis sebagai senjata, tapi sebagai jati dirinya mereka. Coba bayangkan saja analoginya, senjata itu ditenteng terus, apa nggak orang-orang jadi takut seperti itu. Makanya orang-orang akhirnya sensi dengan orang-orang yang komunis, orang-orang yang ateis itu karena mereka menggunakan senjata mereka terus-menerus. Kita sebagai akademisi, ya, ketika kita ingin mencoba mencari hakikat, kita gunakan pendekatan filsafat ontologis. Gunakan itu sebagai senjata saja. Salah satunya ini. Ya, bukan berarti kita kok pakai pemikiran materialisme dialektis historis terus kita jadi orang-orang komunis. Tidak, itu bodoh. Itu adalah argumen yang salah.
Kenapa kita tidak menjadi? Karena kita hanya mencoba untuk menggunakan ini dalam konteks tertentu. Konteks mencari kira-kira siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini gitu. Tidak kita serta-merta menginternalisasi itu menjadi pemikiran kita di seluruh aspek-aspek di berbagai konteks-konteks yang lainnya seperti itu. Itu yang akhirnya menjadi penting juga untuk saya bahas seperti itu ya. Karena bukan berarti saya mendekati kapitalisme dalam perspektif kiri, terus saya menggunakan perspektif itu di keseharian saya semua, tidak gitu. Dan teman-teman juga jangan seperti itu. Gunakanlah sebuah senjata satu waktu dengan fungsinya masing-masing ya, sehingga senjata itu menjadi berguna. Jangan pegang terus senjata itu, karena jika kamu memegang senjata itu, orang-orang juga akan takut. Oke, lanjutkan ya. Akhirnya secara umum, jika teman-teman sudah bisa mempraktekkan materialisme dialektis tadi, kita bisa melihat kenyataan bahwa kapitalisme sebagai sebuah relasi sosial menyebabkan satu, eksploitasi. Eksploitasi tidak hanya terjadi di hubungan antara buruh dan majikannya, tapi di berbagai aspek, seperti eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi pendidikan tinggi, sistem liberalisasi pendidikan tinggi, eksploitasi anak dalam fenomena YouTube, misalnya eksploitasi terhadap diri sendiri. Ya, eksploitasi itu banyak ya, dan ternyata tidak semuanya akhirnya bisa dengan kasat mata terlihat. Contohnya ini, mungkin ini sudah terlihat ya, eksploitasi sumber daya alam, jelas, eksploitasi sistem pendidikan tinggi dalam liberalisasi pendidikan, jelas ya. Jadi bagaimana teman-teman kuliah itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya dijadikan produk-produk untuk akhirnya bisa bekerja di pasar pekerjaan yang populer ya. Teman-teman jadi akuntan, teman-teman jadi psikolog, ya itu kan pasar-pasar populer. Teman-teman bekerja di teknik sipil untuk bekerja melenggangkan kapitalisme. Tapi teman-teman masuk HI, teman-teman mencoba mengkritisi itu gitu ya. Jadi menurut saya di UMKT karena ada HI-nya, teman-teman belajar ini. Jadi menurut saya nggak terlalu tereksploitasi ya. At least teman-teman yang di HI, nggak tahu teman-teman yang di prodi lain. Eksploitasi anak dalam fenomena YouTube lah, teman-teman bisa lihat ya. Seperti contohnya kasus anaknya Raffi Ahmad itu yang akhirnya protes itu karena dia merasa tereksploitasi di usia tersebut, tidak bisa main-main. Nah itu bisa jadi kan ya, itu bisa teman-teman lihat jika teman-teman menggunakan perspektif materialisme dialektis tadi. Ini nih maunya apa sih Raffi Ahmad ya, kalau anaknya di oh ternyata untuk AdSense, ternyata untuk duit, gitu-gitu aja kan akhirnya. Eksploitasi terhadap diri sendiri. Nah ini yang menarik ini teman-teman ya. Ini saya baca di buku judulnya The Vampire Capitalism. Jadi kapitalisme sebagai vampir. Itu bisa teman-teman akses juga di reference menu di Open Learning ya. Yang intinya adalah ternyata bertambahnya jumlah orang-orang depresi yang ada di dunia sekarang ini, di era 4.0 ini, bisa jadi adalah mereka, bisa jadi karena penyebabnya adalah kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme itu sudah sebegitu fleksibelnya dia sampai bisa terinternalisasi dalam dirinya sendiri. Nah itu maksudnya vampire kapitalisme itu. Jadi kamu bahkan menjadi vampir kapitalisme. Kamu bahkan mengeksploitasi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kamu bekerja berdasarkan target. Ya. Kalau Karl Marx bilang kan kamu bekerja seperti apa keinginanmu kan, seperti apa passionmu. Kamu ingin menjadi penulis ya jadi penulis, kamu bagus main bola jadi main bola, kamu pengen masak ya jadi masak, seperti itu. Dan negara memfasilitasi itu. Tapi kita kan tidak. Karena apa? Karena kompetisi. Kita harus jadi sangat bagus banget kalau misalnya kita dan harus berkompetisi di seluruh masyarakat
yang punya passion sama ya, seperti sepak bola ya, kamu orang-orang yang sukses ya orang-orang yang ada di liga-liga nasional dan liga-liga internasional. Banyak sekali orang-orang sepak bola takram itu yang sebenarnya passionnya di situ, tapi karena berbagai kondisi-kondisi yang disebabkan oleh kapitalisme, mereka tidak bisa memenuhi passionnya. Berbagai orang-orang depresi bisa jadi adalah eksploitasinya dia terhadap dirinya sendiri yang dilakukan dengan tidak sadar. Seperti apa contohnya? Kalau saya mencontohkan seperti target-target dosen lah ya, saya sebagai dosen ya. Ada target-target, satu penelitian, satu pengabdian, satu pengajaran ya. Dan kita satu semesternya minimal ada satu penelitian, satu jurnal, satu pengabdian masyarakat, dan harus ngajar full. Intinya apa? Akhirnya fungsi dosen ini kan sebagai tridharma perguruan tinggi. Ya, fungsinya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Target-target ini menyebabkan banyak, ini dalam konteks ini dosen ya, banyak dosen yang akhirnya juga stres atau melakukan berbagai cara untuk akhirnya bisa memenuhi angka minimal keaktifan dosen tersebut. Seperti itu. Makanya jangan, makanya teman-teman lihat ya mungkin saya juga ya, akhirnya banyak dosen-dosen yang meninggalkan kewajibannya untuk mengajar atau mengajar asal-asalan, atau penelitiannya asal-asalan, atau pengabdiannya juga asal-asalan. Itu karena apa? Karena mereka mengejar kuantitas daripada kualitas dari aspek-aspek tersebut. Untuk apa? Motivasinya ya untuk kenaikan pangkat ya, untuk jabatan-jabatan fungsional, jabatan-jabatan struktural. Nah, ada jenjang karir ini yang akhirnya membuat dosen mengeksploitasi dirinya sendiri. Kalau misalnya seorang dosen bisa melakukan 4 hal itu selama 6 bulan dengan baik, yaitu merupakan sebuah prestasi. Tapi jarang sekali dosen yang bisa melakukan itu dengan baik. Biasanya dia hanya fokus di satu. Katakanlah dia penelitiannya baik, ya dia penelitian, terus pengabdiannya jarang. Pengajarannya ya so-so lah. Makanya teman-teman bisa lihat ada dosen yang ngajarnya bagus, penelitiannya jarang, pengabdiannya jarang. Ada dosen yang penelitiannya bagus, ngajarnya nggak pernah. Ada dosen yang bahkan nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, itu adalah salah satu eksploitasi terhadap diri sendiri. Yang kalau misalnya orang tidak kuat, kadang jadi stres, ya, jadi depresi. Di berbagai negara-negara di Eropa atau di Jepang yang tingkat bunuh dirinya tinggi, itu biasanya mereka secara tidak sadar mengeksploitasi dirinya sendiri dari berbagai omongan-omongan orang gitu ya. Jadi dia ingin mencoba menjadi apa yang orang inginkan, sehingga dia mengeksploitasi diri mereka sendiri. Motifnya apa? Akhirnya jenjang karir, akhirnya kesejahteraan. Motif-motif itulah yang akhirnya dikritik. Motif-motif itu kan motif-motif kapitalistik banget ya. Motif-motif yang saya punya modal, saya ingin menambah modal saya sehingga jadi surplus modal, sehingga saya bisa lebih hebat lagi, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya terjadi di fenomena kita. Nah, bayangkan tuh teman-teman ya, sudah sangat menyebarnya kapitalisme di kehidupan kita sehingga bisa terinternalisasi diri kita oleh kapitalisme. Ya gitu ya. Saya tidak mencontohkan diri saya sendiri untuk membahas ini ya. Ini dosen-dosen yang lain ya. Ya, karena saya mencoba untuk memberikan yang terbaik walaupun kadang telat. Ya, karena berbagai hal itu tadi, berbagai kesibukan itu tadi. Seperti ini kan harusnya minggu kemarin, karena minggu kemarin saya liburkan, dan akhirnya baru saya upload minggu ini. Oke, setelah eksploitasi yaitu alienasi, yaitu keterasingan. Kapitalisme itu menyebabkan 4 tipe alienasi atau keterasingan. Yang pertama, alienasi dari hasil produksi. Yang kedua, alienasi dari proses produksi. Yang ketiga, alienasi dari sifat dasar manusia. Yang keempat adalah alienasi dari manusia lain. Ya. Alienasi dari hasil produksi
mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap barang hasil produksinya sendiri. Maksudnya apa? Katakanlah ada seorang buruh sepatu memproduksi sepatu berdasarkan desain dan cara pembuatannya itu disesuaikan dengan sepatu-sepatu yang gandrung di pasaran. Nah, dia membuat sepatu bukan berdasarkan keinginannya dia, tapi berdasarkan pasar. Itu dia sudah mengalienasi, terasingkan si pembuat dengan yang dibuat, ya, si yang memproduksi dan juga hasil produksinya. Nah, alienasi dari proses produksi itu alienasi atau keterasingan yang dirasakan oleh para pekerja ketika dia merasa asing dari proses pembuatan barang. Maksudnya orang-orang zaman dulu membuat barang itu menggunakan tangan, ya, karena dia sekarang mesin, jadi dia hanya mencet-mencet tombol itu. Jadi dia tidak benar-benar membuat barang tersebut, seperti itu. Alienasi dari sifat dasar manusia mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap sifat dasar manusia yang ada di dalam dirinya. Contohnya apa? Manusia, proses produksi yang dilakukan manusia sejatinya itu bertujuan tidak hanya untuk bertahan hidup, teman-teman, ya, tapi untuk estetika, untuk manusia membuat barang, bukan hanya barang, ya, jasa, ya, untuk aktualisasi diri, seperti itu. Misalnya kayak ada seorang penulis, dia membuat buku, itu sebenarnya bukan untuk bertahan hidup saja dia membuat buku, tapi untuk aktualisasi diri. Tapi sekarang buku-buku yang akhirnya hadir di pasaran adalah buku-buku yang digemari oleh pasaran, bukan buku-buku yang benar-benar mengaktualisasikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Makanya buku-buku tentang cinta banyak, buku-buku tentang hal-hal yang sifatnya fiksi banyak, tapi yang benar-benar buku-buku yang benar-benar mencatatkan atau merefleksikan fenomena-fenomena nyata, permasalahan-permasalahan nyata, itu sangat jarang. Kenapa? Karena tidak digandrungi. Yang digandrungi pasaran ya soal cinta, soal, ya, buku-buku soal nasihat, soal motivasi, gitu-gitu saja. Nah, itu kalau misalnya teman-teman lihat dari, teman-teman baca dari perspektif materialisme dialektik, itu jelas sekali siapa yang diuntungkan, ya, kapitalisme itu sendiri. Motivasi-motivasinya motivasi keuntungan. Kapitalisme lagi, sudah sedemikian dekat dengan kita, ya. Dan terakhir adalah alienasi dari manusia lain. Maksudnya adalah akhirnya adanya kapitalisme ini menyebabkan manusia tidak lagi dipandang setara dengan manusia yang lainnya. Ada orang kaya, ada orang dibagi-bagi, ya, ada orang kaya, ada orang menengah atas, menengah bawah, ada orang miskin, yang akhirnya kita melihat orang lain itu tidak setara, tapi dari surplus modal yang dia akumulasikan ke dirinya, dan itu terejawantahkan dari apa yang dia pakai. Maksud saya adalah apa-apa yang dia pakai itu adalah surplus modal dari yang dia miliki, dari yang hasil dia bekerja dari kapitalisme. Contohnya, ya, misalnya fenomena YouTuber lah, ya, memberikan santunan kepada orang miskin. Dia lihat bajunya bagus, kan, itu adalah sebuah akumulasi dari apa yang sudah dia kerjakan. Dia membelikan baju itu, dia bikin iPhone bagus, dia bikin kamera. Untuk apa? Untuk membagi. Iya, itu bukan motif utamanya. Motif utamanya adalah untuk apa? AdSense, ya, untuk kepentingan pribadi juga. Nah, itu bisa teman-teman akhirnya sadari, kan. Banyak juga orang yang menyadarinya seperti itu. Nah, itu tuh sudah coba untuk dibuat, ya, sudah coba untuk dijelaskan oleh Karl Marx, ya, dari dulu berkaitan dengan berbagai motivasi-motivasi yang sifatnya itu sangat-sangat kapitalistik dan sangat-sangat eksploitatif, dan juga membuat orang-orang terasing dan tersingkirkan, seperti itu. Padahal kalau untuk Islam, ya, untuk Islam
Kita melihat orang miskin itu bukan dari kenapa dia miskin, bukan dari kenapa yang dia punya. Kita melihat orang itu bukan dari apa yang dia punya, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Nah, itu yang akhirnya tidak bisa dilihat ketika kita melihat ketika sistem kapitalisme sudah benar-benar sangat-sangat mendominasi kehidupan kita. Itulah ya maksudnya kapitalisme sebagai sebuah relasi sosial itu menyebabkan hal-hal tersebut. Oke, yang terakhir adalah menjembatani kapitalisme dengan lingkungan hidup. Ini adalah mata kuliah kapitalisme dan lingkungan hidup, jadi saya akan maksudnya hanya memberikan gambaran-gambaran singkatnya aja berkaitan dengan konsep-konsep kapitalisme yang akhirnya ada hubungannya dengan berbagai permasalahan-permasalahan secara umum. Nah, untuk kedepannya nanti saya akan fokuskan untuk bagaimana menghubungkan antara kapitalisme yang sifatnya eksploitatif dan destruktif serta menyengsarakan tadi ya, serta mengalienasi tadi di konteks hubungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup seperti eksploitasi sumber daya, alienasi masyarakat adat dari tempat tinggalnya, dan berbagai permasalahan lain secara umum harus dilihat dari fenomena dialektis yang dijabarkan Karl Marx ya. Kalau tadi kita mencoba untuk mengaplikasikan materialisme dialektis ke pemikiran ke konteks-konteks yang lebih keseharian ya yang kita lihat. Nah, ini mungkin kedepannya kita akan coba untuk mendekati, menggunakan pendekatan itu untuk melihat permasalahan-permasalahan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam, alienasi masyarakat adat dari tanah adatnya, dari tempat tinggalnya, dan berbagai permasalahan lain. Dengan menggunakan metode ini, kita mampu untuk melihat garis merah permasalahan masyarakat dan hubungannya dengan sistem ekonomi politik yang eksploitatif. Ya, jelas ya, secara umum, terutama dalam konteks lingkungan hidup, fenomena ini perlu secepatnya dicarikan solusinya. Ya, itulah ya yang akhirnya menjadi hal-hal yang penting untuk digarisbawahi untuk menyimpulkan, mengakhiri video ini. Yang pertama, masalah kapitalisme sangat eksploitatif, banyak sekali hal-hal destruktif yang akhirnya terjadi, dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Business as usual, kita harus akhirnya mengkritisi itu untuk bisa memberikan sebuah solusi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan dan juga fenomena-fenomena yang akhirnya menyebabkan berbagai kerusakan di berbagai sektor. Yang kedua, kita mendekatinya dengan perspektif dialektis Karl Marx ya, sehingga kita bisa melihat berbagai struktur-struktur dan juga berbagai variabel-variabel yang signifikan untuk akhirnya bisa membongkar siapa yang diuntungkan dan siapa yang dieksploitasi tentang berbagai kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada hubungannya dengan sistem ekonomi kapitalistik. Yang ketiga, kapitalisme itu sudah sedemikian dekatnya ke kita sehingga kita kadang menganggap itu biasa atau menganggap itu sebagai permasalahan kita. Kita hidup miskin karena kesalahan kita sendiri, karena kita malas. Padahal jika teman-teman pakai cara pandang materialisme dialektis akan sangat berbeda nantinya. Ya, ternyata kemalangan yang terjadi kepada orang-orang miskin misal itu tidak serta-merta 100% salah mereka. Itu adalah bisa jadi kemalangan itu bukan sengaja dibuat ya, tapi adalah efek-efek yang terjadi karena ada berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Itu tadi ya. Kebijakan itu bukan hanya yang dilakukan pemerintah, tapi apa yang tidak dilakukan pemerintah itu adalah kebijakan. Kalau misalnya kebijakan pemerintah tidak melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat kecil, ya itu berarti pilihan kebijakan mereka ya bukan kebijakan yang pro rakyat seperti itu. Nah, kita akan coba untuk membahas berbagai aspek-aspek tersebut, tapi lebih dahulu teman-teman harus bisa melihatnya dengan perspektif-perspektif yang sama, yaitu perspektif-perspektif materialisme dialektis ya. Makanya ada yang namanya structural violence ya.
Jadi kekerasan yang terstruktur itu adalah cara pandang yang terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dari materialisme dialektis juga. Karena itu Karl Marx selain seorang filsuf Marxism ya di HI, dia juga dianggap sebagai filsuf strukturalisme karena dia membagi dunia menjadi struktur-struktur dan setiap strukturnya itu juga akhirnya membangun relasi-relasi di setiap individu-individu di dalam struktur tersebut, apakah relasi itu sifatnya konfliktual atau sifatnya saling membantu ya, satu struktur dengan struktur yang lain seperti itu. Jadi seperti itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk memberikan komen ya terkait dengan video ini di kolom komentar. Saya tidak akan memberikan aktivitas dulu. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk beberapa pertemuan kemarin ya. Mungkin satu pertemuan kemarin saya tidak masuk ya karena berbagai hal. Dan kita bertemu di pertemuan ini, mungkin akan kita bisa ganti pertemuan kemarin di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak atas waktunya. Bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.